Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada saat ini telah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama adalah guru kita bersama, Abu Ketua MPU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber selanjutnya yaitu Bapak Munawar Liza Zainal. Beliau adalah mantan wali kota Sabang sekaligus sebagai pemerhati sosial. Assalamualaikum Pak Munawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sedang update dan memang ini terjadi dengan kondisi saat ini, yaitu mengenai bencana alam serta dampak sosial terhadap masyarakat. Para pemirsa podcast Lentera Umat yang dirahmati Allah, sebelum kita sapa kedua narasumber kita, ada baiknya kita saksikan video berikut ini. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Beberapa dampaknya antara lain kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Kehilangan sumber daya seperti lahan pertanian, ternak, dan peralatan yang dapat mengurangi pendapatan masyarakat. Penurunan produksi dan pendapatan, terutama di sektor pertanian dan industri. Peningkatan biaya hidup karena harga barang dan jasa meningkat akibat kelangkaan. Pengangguran karena banyak perusahaan yang tutup atau mengurangi produksi. Kerusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas air, tanah, dan udara. Dampak ekonomi ini dapat berlangsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada tingkat kerusakan dan kemampuan masyarakat untuk pulih. Lantas, seperti apakah bencana alam dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat? Simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat episode kali ini. Terima kasih kembali bersama kami di podcast Lentera Umat. Kita akan memulai dengan kepada ini yang mana dulu Abu nih? Ke Abu dulu atau ke Biar. Oh, baik. Ini karena Pak Munawar sebagai tamu di podcast MPU ya Pak ya. Kita akan melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari bencana alam, dan tentunya barangkali hari ini kita lihat dengan berbagai tanggapan, dengan berbagai resiko yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Barangkali Pak Munawar bisa menyampaikan kepada kita semuanya tentang sejauh mana dampak sosial terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh bencana alam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Umi dan juga kepada Abu Ketua MPU karena sudah mengundang kami pada acara Lentera Umat di hari yang berbahagia ini. Yang pertama sekali, kalau kita berbicara dampak bencana, yang paling berat itu pasti di daerah yang memang terkena langsung oleh bencana. Dampaknya itu mungkin tidak perlu kita ceritakan, kita semua sudah tahu itu. Tapi ada dampak lain juga yang penting terkait dengan daerah penyangga. Ketika ada bencana misalnya di Tamiang, di Aceh Timur, Aceh Utara, kemudian di Biren, di Aceh Tengah, di Aceh Tenggara, terjadi bencana dengan dampak yang sangat luar biasa. Nah, daerah-daerah penyangga ini pun berdampak. Kenapa? Karena di daerah penyangga ini orang sebenarnya bisa membantu. Nah, kali ini kenapa lebih berat dari tsunami? Karena ketika tsunami menimpa Aceh, Aceh Jaya, dan misalnya seperti Aceh Barat, itu orang di Biren, orang di Sigli bisa membantu. Nah, hari ini di seluruh Aceh terkena sehingga dampaknya sangat luar biasa. Kemudian ada satu hal, bahwa ketika terjadi bencana ini bukan bencana alam, tapi ini adalah juga bencana kebijakan. Karena ketika ada bencana alam seperti ini, kebijakan negara itu segera harus melakukan tanggap darurat. Ini seperti kita misalnya di Banda Aceh, listrik mati, air mati, kemudian jaringan internet tidak ada, gas tidak ada, bensin tidak ada. Jadi kita tidak bisa memobilisasi masyarakat untuk membantu di daerah terdampak. Nah, ini yang harus dipikirkan. Makanya kita berharap pemerintah supaya daerah-daerah penyangga
yang tidak terpengaruh oleh bencana itu harus di backup sehingga kita bisa membantu saudara kita di daerah terdampak. Misalnya contoh minyak di Banda Aceh, itu segera di hari pertama kemarin sebenarnya barcode itu dihilangkan. Jadi orang bisa mengisi bensin, mengisi minyak, kemudian memasukkan beras, kita bawa ke merdu atau kemana. Tapi hari ini kan tidak bisa karena tidak cepat gerakannya. Makanya kita berharap bahwa untuk ke depan kita harus mengukur ulang, mereka ulang bagaimana kita menghadapi bencana. Dan satu lagi yang penting bahwa dampak ini juga pengaruh kepada psikologi masyarakat. Bahwa masyarakat itu merasa bahwa negara tidak hadir ketika mereka memerlukan. Baik, terima kasih. Menarik tadi ketika Pak Munawar menyebutkan tentang bencana kebijakan. Ketika ini di-quote sebagai bencana kebijakan, apakah ini terkait dengan ada statement yang dikeluarkan oleh salah seorang pengambil kebijakan yang barangkali ini sudah viral kita tahu, dan juga tentang lambannya atau sampai saat ini belum lagi ditetapkan bahwa bencana Sumatera ini tidak masuk dalam bencana nasional? Itulah karena pengambil kebijakan itu sebenarnya banyak orang-orang yang ada hubungannya dengan Aceh. Misalnya yang berkata bahwa ini hanya ribut di medsos, itu beliau pernah bertugas di Aceh masa darurat militer dan juga masa DOM. Jadi mungkin simpatinya kurang dan ini problem. Tapi yang jelas bahwa ketika kita berbicara kebijakan, ini kebijakan yang panjang dari sebelumnya, termasuk pemberian izin terhadap tambang, pemberian izin terhadap galian C, pemberian izin terhadap logging, pemberian izin terhadap kebun-kebun kelapa sawit. Ini juga problem ketika daerah-daerah penyangga yang mestinya menyimpan air sudah menjadi kebun yang monokultur. Nah, ketika monokultur itu walaupun dia pohon tapi tidak menyerap air sebagaimana yang kita harapkan. Jadi ini warning ini dari Aceh. Hari ini Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ini ke depan siapa tahu di Kalimantan dan di daerah-daerah lain dikarenakan kebijakan-kebijakan yang buruk, kebijakan-kebijakan yang korup, yang memberikan izin sembarangan kepada oligarki untuk membuka kebun-kebun dan untuk membuka tambang-tambang. Jadi kita berharap bahwa ini harus dirubah. Pemerintah di Jakarta harus berubah, pemerintah di Aceh juga jangan mengikuti apa yang sudah dibuat oleh oligarki dalam merusak negara kita ini. Oke, baik. Terima kasih. Kita barangkali beralih kepada Abu Ketua mengenai tentang daerah yang terkena langsung dan daerah yang menjadi seharusnya bisa membantu. Kemudian tentang bencana kebijakan. Ini bagaimana pandangan Abu mengenai sepertinya ada kebijakan yang tidak bijak di sini. Karena kenapa? Terkait apakah memang seperti dikatakan Pak Munawar tadi bahwa yang berstatement seperti itu adalah ternyata yang sudah pernah bertugas di Aceh. Apakah ada ajang sesuatu yang disimpan sebelumnya hingga saat ini itu yang kemudian muncul, dan bagaimana sekarang kita lihat pendapat Abu secara pribadi dan juga sebagai lembaga MPU Aceh untuk permasalahan dampak sosial dari bencana ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Munawar Liza cukup memberikan pandangan kepada kita tentang statement-statement yang telah beliau sampaikan. Tentu di kesempatan ini juga kami di kesempatan ini ingin menyampaikan dalam podcast ini bahwa apa yang terjadi sekarang ini musibah di tiga kabupaten di tiga provinsi ini selayaknya dan sepatutnya pemerintah menetapkan ini sebagai adalah musibah nasional. Itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena secara akal sehat manusia-manusia baik di daerah penyangga dan di daerah yang ditimpa musibah tidak mampu untuk membantu menyelamatkan nyawa-nyawa manusia dalam konteks yang seperti ini. Selain itu, kesempatan ini ingin kami mengingatkan kepada yang pertama sekali kepada yang tidak menimpa musibah dengan secara langsung. Jadi kita harus berpartisipasi di sini, yaitu memberikan dukungan, doa dan apapun yang bisa kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang menimpa musibah. Dalam hal ini tentu banyak sisi, banyak hal
yang harus kita berbuat. Harus banyak hal. Godaan-godaan yang cukup besar terjadi di kalangan masyarakat kita. Misalnya pengusaha, tentu godaannya akan mencari untung. Maka kesempatan ini kami ingin menggugah saudara-saudara kami yang punya usaha agar jangan mempermainkan harga barang, jangan menimbun usaha barang-barang, karena pada satu saat mungkin hari ini orang lain yang menimpa musibah, nanti pada satu saat kita yang akan menimpa musibah. Jadi Islam itu melarang hal-hal yang seperti ini. Ya, itu salah satu yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam beberapa hari ini harga barang itu naik beratus-ratus % naiknya, dan ini tidak dianjurkan. Jadi usaha yang seperti ini tidak berkah Allah berikan, tidak ada manfaatnya bagi kita di dunia dan akhirat. Semestinya kita kalaupun tidak mampu menurunkan harga barang, tapi melakukan penjualan dengan secara stabil, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Munawar, kita masyarakat yang tidak musibah ini itu bisa berpartisipasi untuk menolong saudara-saudaranya yang lain. Hindari penimbunan barang pokok, minyak, apapun itu jangan dilakukan dalam kondisi yang musibah ini. Yang kedua, dampak sosial juga yang perlu kami ingatkan, bahwa jangan ada pihak-pihak tertentu yang menyebarkan berita-berita hoax. Mereka lagi menimpa musibah makanan yang tidak ada. Kalaupun ada makanan, kadang-kadang tidak bisa mereka masak, tempat tinggal yang tidak layak, ada yang sedang berusaha mencari keluarganya yang tidak tahu alamatnya. Tapi masa ada manusia-manusia yang tidak punya mata hati, yaitu menciptakan berita-berita hoax, misalnya naik air laut. Itu adalah perilaku-perilaku yang semestinya itulah perilaku-perilaku yang sudah ditinggalkan dan diminta tinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perilaku-perilaku jahiliyah. Itu jangan dilakukan. Jadi semestinya kita menyebarkan berita-berita yang baik, berita-berita yang bagus. Ini berita-berita bantuan yang bergentayangan di media sosial, dan itu jangan disebarkan kalau itu tidak valid dan tidak benar. Masyarakat kita, baik yang musibah ataupun yang tidak berdampak langsung dengan musibah ini, agar terus bertabayun terhadap informasi-informasi yang diterima. Karena tabayun itulah perintah Allah kepada kita terhadap berita-berita yang sampai kepada kita, dan menyebarkan berita-berita hoax itu larangan, haram hukumnya, dan kalau bahasa saya itu adalah dosa yang berjariah. Karena dosa yang berjariah karena membuat orang-orang lain akan terus menimbulkan rasa ketakutan dengan penyebaran berita yang tidak tepat itu sendiri. Baik, terima kasih ya Bu. Ternyata memang sangat istilahnya sangat tegas ketika Abu sendiri selaku Ketua MPU menyebutkan bahwa dari sisi agama ternyata tidak ada celah yang kita lihat itu untuk membela pekerjaan-pekerjaan tidak baik yang dilakukan dalam masa musibah ini. Barangkali kembali kepada Pak Munawar, selaku pegiat sosial sekarang, apa saja sebenarnya langkah yang bisa dilakukan atau arah mana yang akan menjadi leading sektor untuk penanganan ini, serta lintas sektor mana saja yang seharusnya dirangkul untuk menangani atau mengatasi dampak ini terjadi? Jadi yang pertama sekali, ini masa tanggap darurat, bukan masa cerita tentang diskusi kenapa ini, kenapa itu. Nah, jadi tanggap darurat itu artinya bahwa seluruh infrastruktur yang kita miliki, misalnya begini, tentara di hari ulang tahun TNI itu kan ada pesawat, ada helikopter, ada mobil ini itu segala macam itu muncul di waktu ulang tahun. Demikian juga polisi. Nah, kedua institusi ini dalam kondisi seperti ini itu harus memobilisasi semua kendaraan, semua alutsista, semua apa yang ada untuk segera memperbaiki. Misalnya seperti kita membutuhkan jembatan yang darurat yang harus segera dibangun. Karena kita kan seperti mendengar bahwa Indonesia pernah drop makanan di Gaza. Kenapa tidak di drop makanan di Aceh Tengah? Misalnya kan pertanyaan masyarakat seperti itu. Jadi intinya yang disampaikan oleh Abu tadi, ketika kita menjadikan ini sebagai bencana nasional, artinya mobilisasi seluruh kemampuan kita untuk tanggap darurat. Mendrop makanan, menghubungkan jembatan yang putus dan jalan-jalan yang ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang penting
bahwa dalam proses tanggap darurat ini kehadiran pemerintah itu harus ada. Kemudian pejabat-pejabat itu tidak perlu mereka memperlihatkan bahwa mereka mengangkat beras, membawa Indomie. Bukan itu yang kita perlukan. Kita perlu mereka dimanapun mereka berada melakukan koordinasi, memerintahkan aparatur yang ada untuk segera turun. Ini misalnya ada pejabat bawa beras 1 karung terus memperlihatkan bahwa dia membawa bantuan. Tidak perlu itu. Maksudnya boleh-boleh saja, tapi ada orang yang bekerja. Jadi memobilisasi orang yang bekerja. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang penting adalah penyelamatan nyawa. Kemudian ada keterlibatan pihak-pihak yang ada di mobilisasi. Ini saya sangat terharu mendengar dari Kepulauan Riau misalnya. SAR mereka datang 3 hari 3 malam di laut, mereka datang dengan perahu mereka ke Aceh Utara dan membantu masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi ada mobilisasi. Ada mobilisasi dari pihak-pihak yang ada diperintah oleh negara untuk melakukan tanggap darurat. Karena hari ini yang penting tanggap darurat. Bukan kita diskusi misalnya, oh nanti rumah akan direhab, nanti ini akan direhab, bukan. Yang penting itu adalah tanggap darurat dulu. Itu yang harus dimobilisasi. Kemudian ada hoax ini, bahwa ada beberapa kepala daerah dituduh atau dibuli gara-gara menyatakan ketidaksanggupan. Ini juga kita perlu untuk klarifikasi bahwa itu mungkin kebutuhan administrasi untuk menunjukkan bahwa kabupaten kota sudah tidak mampu. Jadi ketika mereka tidak mampu, provinsi harus turun tangan, kemudian juga dari pemerintah Jakarta juga harus turun tangan. Dan yang terakhir, yang penting adalah pendanaan. Kita itu kadang-kadang merasa bahwa di akhir ujung anggaran itu anggaran untuk bencana itu dihilangkan. Saya dengar misalnya di APBA anggaran yang besar untuk bencana itu tiba-tiba hilang karena merasa bahwa sebulan 2 bulan lagi akan berakhir tahun. Jadi itu tidak boleh. Anggaran bencana, anggaran tanggap darurat itu tetap harus seperlunya. Itu yang harus disiapkan. Jangan diganti dengan program-program yang lain. Jadi ketika kita berbicara action, kita berbicara juga dana. Jangan sampai kita cerita tarebuh action tapi tidak ada dana. Ini juga penting. Maksudnya menyediakan dana yang cukup. Jadi ketika misalnya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota tidak punya dana, pemerintah RI bisa untuk segera membackup segala dana. Dan satu lagi yang penting adalah menghidupkan jaringan laut, karena selama ini jalan putus. Berarti jaringan laut itu ada pelabuhan di Krunggeku, ada pelabuhan di Kuala Langsa, ada pelabuhan di Sabang. Itu harus dimaksimalkan penggunaannya sehingga tidak ada cerita tidak mampu untuk disalurkan bantuan-bantuan yang ada. Oke, baik, terima kasih. Kalau seandainya memang seperti yang disampaikan oleh Pak Munawar tadi, ini adalah kondisi yang memang sangat ideal ketika untuk menangani suatu bencana. Tetapi di sisi lain, terkadang memang kita melihat juga ada orang-orang yang terkesan seolah buang badan ketika ada kondisi seperti ini dengan alasan salah satunya masalah pendanaan tadi. Ketika dikatakan, oh ini dana akhir tahun sudah dihilangkan, ini untuk tanggap darurat bencana. Lalu bagaimana sekarang, apa yang dilakukan seharusnya oleh pihak-pihak terkait untuk dana ini diadakan kembali, tidak hanya mengandalkan donasi dari masyarakat atau komunitas yang lain. Iya, ini perlu kerja keras DPRA dengan pemerintah Aceh untuk segera melakukan komunikasi dengan pemerintah-pemerintah yang ada, termasuk pemerintah di Jakarta, untuk bisa melakukan alokasi terhadap bantuan-bantuan kemanusiaan ini. Jadi kita berharap bencana luar biasa harus dihadapi dengan cara luar biasa. Jangan sampai bencana luar biasa tapi dihadapi dengan cara-cara biasa. Baik, bagaimana juga halnya Abu, misalnya ini kita untuk menghidupkan kesadaran secara Islam bahwasanya untuk memberikan pemahaman kembali bahwasanya kehancuran yang terjadi di darat dan juga di laut itu adalah ulah tangan manusia. Karena hari ini itu seolah kalimat itu padahal itu ayat Al-Quran, tapi terkesan seolah dipermainkan. Nah, gitu. Jadi itu bagaimana kita menghadapinya? Baik, pertama dalam konteks kerusakan alam yang dimaksudkan di dalam ayat Allah itu kan sifatnya umum. Zaharal fasadu fil ardi fil barri wal ard, itu bima kasabat aydin nas.
Yaitu usaha ini jangan diartikan yaitu hanya dalam sifatnya pemotongan hutan, tetapi juga dalam sifat kebijakan tadi yang disampaikan oleh Pak Munawar Liza, dan juga usaha-usaha manusia yang lainnya yang seluruhnya terkait. Misalnya orang yang tidak melaksanakan ibadat salat, itu usaha yang membuat bahwa Allah tidak senang dengan orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Orang yang mengambil kebijakan dalam konteks mencari keuntungan, itu juga kasabat aidin nas, itu yang mendatangkan malapetaka dan sebagainya. Dan inilah salah satu dampak bima kasabat tadi yang kita rasakan sekarang ini, yang dalam beredar kita lihat bahwa pemilik usaha nonton terhadap musibah yang dirasakan oleh masyarakat. Keluarga mereka menikmati apa yang dirasakan oleh masyarakat, dan ini adalah harus dievaluasi secara menyeluruh, dan tidak perlu bahwa membiarkan mereka-mereka yang melakukan pelanggaran ini bisa tertawa. Ini harapan kita kepada para masyarakat. Momen musibah banjir yang ada di 3 provinsi ini harus menjadi landasan yang sangat kuat untuk memperbaiki seluruh peraturan-peraturan yang ada yang membuat kerusakan yang ada di alam yang kita lihat selama ini. Saya baik pribadi ataupun lembaga, saya mendukung bahwa pernyataan daripada beberapa orang bupati yang menyatakan mereka tidak sanggup untuk menangani ini, karena itu memang realita yang ada di lapangan. Kalau mereka masih sanggup, tentu mereka tidak akan menangis. Mereka tidak akan sampai mengeluarkan pernyataan yang seperti itu. Ini bentuk bahwa yang melihat kenyataan di lapangan, apa yang dirasakan oleh rakyatnya, masyarakatnya di lapangan, memang yang itu yang harus dikeluarkan. Dan itu tidak sependapat bagi orang-orang yang membuli pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Tapi kami mendukung upaya ini sebagai bentuk kejujuran dan sebagai bentuk merasa bahwa agar masyarakatnya mendapatkan perhatian yang secepatnya untuk diselamatkan nyawanya, bukan masalah hartanya, tapi yang sangat penting adalah penyelamatan nyawa daripada masyarakat mereka itu sendiri. Bagi mereka yang tidak melihat, bagi mereka yang tidak merasakan, mereka menganggap bahwa ini hal yang mudah bagi seorang pemimpin yang ada di daerah-daerah tertentu. Jadi untuk itu kami kesempatan ini yaitu memberi dukungan terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka membantu masyarakatnya yang ada di daerah-daerah yang sangat menimpa musibah itu sendiri. Baik para pemirsa podcast Lentera Umat yang dirahmati Allah, barangkali kita minta closing statement sekitar 1 menit dari Pak Munawar Liza, silakan. Terima kasih. Jadi yang penting bahwa kita harus kembali kepada traditional wisdoms, harus kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama untuk survival kita. Misalnya contoh, pernah suatu masa dulu kita punya lampu teplok atau panyot culut. Panyot culut tu jangan kita hilangkan, karena itu kemudian kita butuhkan di saat tidak ada listrik. Kemudian yang kedua, ini zaman digital, semua harus pakai listrik, ATM dan segala macam. Tapi ketika mati lampu seminggu, kita kan semua menjadi bermasalah. Makanya ini harus kita pikirkan kembali cara hidup kita. Jangan mudah-mudah untuk ikuti sistem modern. Kita hilangkan sumur, begitu mati air PDAM kahana doho jakli. Jadi sumur harus kita pelihara, jengki harus kita pelihara. Kemudian sumber-sumber yang akan bisa membuat kita ketahanan pangan harus kita pelihara. Karena dulu orang Aceh itu tidak dependen kepada orang kaya. Karena mereka menanam cabai beberapa pohon, jadi nggak lapar mereka kalau tidak menjilat kepada orang kaya. Nah, ini harus kita kembali bahwa kita harus saling memperkuat diri kita sendiri untuk ketahanan pangan. Kemudian yang terakhir, yang penting adalah sistem interkoneksi listrik itu ternyata sangat merugikan. Bahwa listrik yang luar biasa dibawa ke Medan, 1 tower rusak di Birun, kita seluruh Aceh ini padam. Jadi harus ada
island system ataupun sistem, misalnya Banda Aceh dia punya power sendiri, Aceh Besar punya power sendiri, PD punya power sendiri, sehingga ketika bermasalah kita bisa ada ketahanan energi. Nah, ini kepada pemerintah Aceh menjadi PR bahwa ketahanan energi Aceh yang selama ini kita bertumpu kepada interkoneksi, ini harus kita segera ubah, karena ternyata interkoneksi itu menghancurkan kita ketika ada masalah ataupun problem di tempat lain. Satu tower rusak di Langsa, kita semua merasakan azab yang luar biasa, berhari-hari tidak hidup listrik. Ini mungkin yang perlu kita sama-sama pikirkan, ketahanan energi di Aceh. Baik, terima kasih dan sangat mengerucut apa yang disampaikan oleh Pak Munawar Liza. Semoga ini didengar dan juga akan ditindaklanjuti. Sedikit kita mohon closing statement dari Abu Ketua, silakan. Baik, pertama saya berharap kepada pengambil kebijakan di tingkat pusat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih cepat, lebih akurat dalam rangka membantu masyarakat-masyarakat yang tertimpa musibah di 3 provinsi yang terjadi di Sumatera ini. Yang kedua adalah harapan kami pejabat-pejabat yang ada di pusat untuk memberikan statement, mengeluarkan statement yang menyejukkan, yang bisa membuat masyarakat, pemimpin di daerah yang tertimpa musibah jadi termotivasi untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan. Jangan keluarkan statement pernyataan yang menyudutkan, yang menyalahkan pemerintah-pemerintah, masyarakat-masyarakat di daerah yang tertimpa musibah. Ketiga, kepada masyarakat yang tertimpa musibah untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan salat di dalam musibah ini dimanapun kita berada. Dan kepada masyarakat yang tidak menimpa musibah, mari sama-sama kita berpartisipasi, bergotong royong, yaitu untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi musibah. Terakhir, kepada siapapun untuk berhenti melakukan upaya-upaya kezaliman baik terhadap masyarakat yang menimpa musibah dan juga kepada harta benda yang ditinggalkan, dan hindari penyebaran berita-berita yang tidak baik, tapi berikan semangat, motivasi kepada saudara-saudara kita dalam menghadapi musibah ini. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang Pak Munawar menjelaskan ini tentang bagaimana seyogianya pemerintah dan juga masyarakat dari segi infrastruktur dan juga kepekaan sosial dengan menghidupkan kembali mengenai istilahnya local wisdom kita, kearifan lokal kita, juga menjaga tentang ketahanan energi Aceh, supaya ini memang menjadi suatu hal yang jangan sedikit-sedikit kita sudah terganggu gitu kan. Di sana yang sumbernya, kita di sini yang terimbas. Maka kita punya semua, seyogianya kita juga bisa mandiri. Di samping yang menarik ini mengenai traditional wisdom kita, yaitu orang tua dulu gukebah engko titu gitu kan. Kalau sekarang kan semua junk food. Junk food itu arahnya kepada fast food. Jadi ketika kondisi seperti ini, maka orang akan kelabakan dan akan sibuk dengan hal-hal yang barangkali bisa ditangani secara pribadi atau dari lingkungan di dalam keluarga itu sendiri. Nah, yang terakhir barangkali dari Abu Ketua MPU tadi, ini lebih kepada bagaimana pembelajaran secara rohani, bahwasanya ini merupakan himbauan kepada segenap pihak yang barangkali nanti para pemirsa dapat kembali mendengarkan secara seksama apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita, supaya ada manfaatnya di kemudian hari dan tidak akan terulang lagi, karena seyogianya kita ini tidak akan tercebur dalam lubang kesalahan yang sama. Hakikatnya adalah keinginan kita bersama supaya Nanggro ini menjadi Nanggro yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seyogianya kita adalah menjadi umat yang terbaik yang dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada Abu Ketua MPU dan juga Bapak Munawar Liza selaku pegiat sosial, dan juga terima kasih kepada seluruh para pemirsa podcast Lentera Umat. Semoga ada manfaatnya. Saya selaku host pada hari ini, Rahmatillah.
mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami undur diri. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.